nama saya Dr. Gigi Libermanto dan melalui channel ini saya akan membahas tentang kesehatan gigi dan mulut. Pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat tentang tips bagaimana mempersiapkan kesehatan gigi dan mulut dalam rangka menghadapi pemeriksaan tes kesehatan bagi adik-adik mungkin akan melanjut ke sekolah kedinasan. Oke, buat adik-adik ataupun orang tua yang sudah berencana untuk memasukkan anaknya untuk misalnya untuk prajurit TNI, Polri, ataupun sekolah kedinasan lainnya seperti STAN, IPDN, dan lain-lain. Berikut akan saya bagikan tips bagaimana mempersiapkan kesehatan gigi dan mulut agar pemeriksaan kesehatannya nanti mendapatkan nilai yang optimal. Nah, sebelumnya untuk melamar ke sini memang itu pemeriksaannya sudah sangat ketat ya, mulai dari tes administrasi, fisik, jasmani, dan pemeriksaan kesehatan. Nah, di dalam pemeriksaan kesehatan ini ternyata pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut itu juga sangat diperhatikan oleh panitia seleksi. Nah, saya sebagai dokter gigi di sini akan membagi kira-kira tipsnya bagaimana mempersiapkan kesehatan gigi dan mulut ini. Sebelumnya kita harus tahu kira-kira yang diperiksa nanti apa aja ya. Nah, dokternya di situ nanti akan memeriksa adanya kerusakan gigi, misalnya seperti gigi berlobang ataupun adanya seperti karang gigi, gigi keropos, dan gigi yang hilang. Kemudian yang kedua, pemeriksaan gusi. Pemeriksaan gusi ini nanti dilakukan apakah di sana ada pembengkakan, apakah gusinya gampang berdarah, ataupun ada peradangan. Ini contohnya bisa seperti sariawan, ataupun pemeriksaan gusi ini juga meliputi seperti adanya tanda-tanda keganasan ya. Ini biasanya ditandai dengan adanya luka kecil yang semakin lama semakin membesar, ataupun seperti adanya benjolan-benjolan ya. Nah, kemudian itu usahakan tidak ada gigi yang berlubang ya, karena ini nanti akan diperiksa. Jadi segera dilakukan penambalan jika memang ada gigi yang berlubang. Kemudian usahakan tidak ada gigi yang hilang. Tapi bagaimana nih misalnya gigi sudah terlanjur hilang, misalnya karena kecelakaan ataupun karena gigi berlubang yang sudah lama tidak dirawat sehingga gigi menjadi dicabut. Sebaiknya ini diganti dengan gigi tiruan. Kemudian selain tanda-tanda yang tadi, juga di dalam mulut tidak boleh ditemui adanya jamur ya. Kemudian karang gigi ataupun noda-noda kopi, teh, ataupun noda rokok ya. Kemudian tidak boleh dijumpai adanya gigi yang goyang ya. Kemudian gigi juga diusahakan serapi mungkin, tidak bertumpang tindih ataupun tidak terlalu maju atau terlalu tonggos. Kemudian gigitan juga akan diperiksa apakah rahang bisa membuka dan menutup secara sempurna. Kemudian tidak ada celah langit-langit yang dijumpai pada si pasien. Lalu bagaimana cara mempersiapkannya? Maka idealnya itu jika si pasien atau anak sudah mempunyai cita-cita ke sana, sebaiknya itu dilakukan sedini mungkin. Waktu yang paling ideal itu adalah paling lama itu kelas 3 SMP ya. Nah, pada kelas 3 SMP ini si pasien sudah bisa berkunjung ke dokter gigi untuk mempersiapkan kesehatan gigi dan mulutnya, karena banyak perawatan daripada kedokteran gigi yang memakan waktu yang lama. Misalnya jika si anak memerlukan perawatan ortodonti atau untuk merapikan giginya. Kemudian yang kedua, jika perlu dilakukan perawatan saraf yang memerlukan ini kadang 4, 5 atau bahkan lebih kunjungan yang harus dilakukan ke dokter gigi. Kemudian jika si anak memerlukan gigi palsu, di mana gigi palsu ini biasanya dokter gigi mempergunakan lab yang memakan waktu juga 3 hari atau sampai 1 minggu. Nah, untuk mempersiapkan semua ini, jika pasien datang pada saat pemeriksaan kesehatannya sudah dekat, maka akan menjadi kendala. Oke, demikian tips dari saya. Semoga tips ini bisa berguna dan membantu Anda melewati tes kesehatan yang diberikan. Terima kasih.